Shalom, salam, damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Hari ini saya akan mengajak kita untuk meneruskan tema kemarin. Kemarin kita membahas tentang kecemasan. Ada kecemasan yang disebut panik, ada kecemasan yang disebut dengan ini sosial, tapi ada juga kecemasan umum. Dan sekarang saya mau mengajak untuk membahas satu tema, cara mengusir kecemasan. Cara mengusir kecemasan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa tema ini begitu penting? Sebab membahas model kecemasan yang macam-macam tidak akan menolong apa-apa, dan itu memang penting juga untuk pengetahuan kita, lain kali kita bahas. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa lepas dari kecemasan. Sebab kecemasan itu berbahaya. Iman bisa hilang, harapan bisa sirna, bahkan kesehatan kita bisa turun karena kecemasan. Itulah sebabnya saya lebih tertarik untuk mengajak ibu bapak dan saudara-saudara untuk membahas cara mengusir kecemasan. Bagaimana caranya? Ada. Dan saya mau mengajak kita untuk mencermati sabda Tuhan. Karena cara mengusir kecemasan itu ada di dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk hal ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya menemukan setidak-tidaknya ada 3 cara untuk mengusir kecemasan. Ada 3 cara untuk mengusir kecemasan. Cara yang pertama adalah disebut dalam Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Yang demikian sabdanya. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Saya ulang baca. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Amsal 12 ayat 25. Apa artinya? Artinya adalah untuk mengusir kecemasan, sadari bahwa kecemasan itu berbahaya. Sadari bahwa kecemasan itu berbahaya. Amsal katakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tidak bisa tegak, bungkuk. Artinya, fisik tidak sehat, psikis terganggu, mental bermasalah. Kecemasan, kekhawatiran berbahaya. Sadari itu. Kalau ini disadari, maka kita punya niat yang baik untuk mengalahkan kecemasan. Kalau ini disadari, maka kita punya niat yang serius untuk keluar dari cengkeraman kecemasan itu. Oleh sebab itu, jurus pertama adalah menyadari bahwa kecemasan berbahaya. Sadari kecemasan itu berbahaya. Cukup? Belum. Kita masuk pada bagian kedua. Apa yang perlu kita buat setelah ini? Saudara, yang kedua, setelah tadi kita menyadari bahwa kecemasan itu berbahaya, maka
bagian kedua yang tidak boleh dilupakan adalah ketika kecemasan itu mencengkeram kita, ketika kita dikuasai oleh kecemasan, maka bagian kedua yang penting adalah yakini bahwa Tuhan menolong, membebaskan, dan mengangkat kecemasan kita. Yakini. Kita akan lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan bahwa ketika kita punya macam-macam pergumulan, kecemasan, kesulitan, masalah, beban yang berat, Tuhan tidak tinggal diam. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 13. Dikatakan begini. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui dari kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Agar jelas saya ulang baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saudara, yang penting di sini adalah tidak hanya menyadari kecemasan berbahaya, tapi meyakini bahwa ada intervensi Allah, ada Tuhan yang mengangkat kecemasan kita, yang menolong kita, sehingga dikatakan di sini kamu dapat menanggungnya dan kamu dapat mencari jalan keluar. Amin. Yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita? Yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita dari kecemasan? Yakin? Kalau saya yakin. Alkitab katakan itu, yakinlah. Oleh sebab itu, yakinlah. Itu jurus kedua, yakinlah. Yakinlah. Dan kalau itu ya dan amin, maka segala kecemasan apapun akan lepas. Dan kita bebas dari cengkeraman kecemasan itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita menyadari bahaya kecemasan, setelah kita meyakini bahwa Tuhan tidak pernah ingkar, bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa, maka jurus yang ketiga, kalau mau kecemasan itu lepas, sadari, yakini, dan yang ketiga adalah lakukan. Apa maksudnya? Ya, lakukan. Lakukan seperti Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Mari kita cermati. Apa maksudnya? Filipi 4 ayat 8 dikatakan begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Untuk lepas dari kecemasan, tidak cukup menyadari kecemasan berbahaya, tidak cukup meyakini bahwa Tuhan akan angkat, tapi juga harus ada upaya kita lakukan. Filipi 4 ayat 8, yaitu menguasai pikiran. Pikirkanlah semua itu, Filipi 4 ayat 8, yang baik, yang bijak, yang suci, yang penuh kebajikan, pokoknya sesuatu yang baik, pikirkanlah itu. Dan menguasai pikiran, kemudian tidak akan terganggu perasaan kita, karena pikiran itu kadang muncul lalu membuat kita menjadi gelisah, jadi kita tidak menentu nanti kok jangan-jangan terus nanti. Nah, pikiran. Maka Filipi 4 ayat 8 katakan, lakukan, kuasai pikiranmu, pikir yang baik-baik. Itu. Sadari, yakini dan lakukan. Lakukan dengan cara memasukkan hal-hal yang positif dalam pikiran kita. Kalau saudara penakut, jangan nonton film horor, jangan baca yang horor-horor, jangan datangi tempat-tempat yang misterius horor. Tapi pikirkan yang indah-indah. Bahkan nanti lama-lama, kalau kita punya pikiran indah, saya punya pikiran indah, sehingga tempat yang mistis pun saya datang, oh indah sekali ya, kuno banget ini, kuburannya ini, cungkupnya ini menarik ini zaman Majapahit ini, menarik sekali ini ya, tidak seperti sekarang, keren. Orang lain ketakutan, saya mengagumi. Karena apa? Karena pikiran saya positif. Bahwa di mana-mana ada kekuatan kegelapan, iya, ada di mana-mana. Itu enggak usah dipikirkan. Yang dipikirkan yang baik-baik. Karena apa? Karena kecemasan itu membuat kita jadi rugi. Tapi kita punya Tuhan yang akan menolong. Maka saya punya pikiran baik. Dan saya bebas dari kecemasan. Itulah 3 jurus yang kita perlu lakukan. Sadari, yakini, dan lakukan. Saya mencoba dan berhasil. Dan saya percaya saudara-saudara akan diberkati Tuhan untuk mampu lepas dari kecemasan. Ini harus diyakini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengundang Roh Kudus berkarya dalam hati kita. Mari kita berdoa, semoga kita dimampukan untuk menyadari, sadari, untuk meyakini, dan untuk melakukan, mengisi pikiran-pikiran dengan hal yang positif, dan Tuhan melepaskan kita dari kecemasan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih dan Setia, kami sadar kami penuh cacat celah dan dosa. Salah satu dosa adalah membiarkan kecemasan dan kurang meyakini karya Tuhan. Tapi hari ini kami diteguhkan oleh ayat-ayat suci dalam firman-Mu. Kami harus menyadari cemas itu berbahaya. Kami harus meyakini bahwa Tuhan itu angkat dan tolong, bahkan beri jalan keluar. Dan kami harus lakukan mengisi dengan pikiran-pikiran yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah. Engkaulah sumber kekuatan kami. Dan kami percaya Tuhan menolong kami demi Kristus pengantara kami. Haleluya. Amin.